Halo semuanya, selamat datang di podcast Psikologi Ngomong. bersama aku di Maya Sofa. Kali ini di tempat ini kita bakalan bahas tentang hal-hal yang biasanya kita sering rasain, tapi kadang kita nggak sadar, apalagi dari sisi psikologi komunikasi. Tema kali ini sangat ngena banget guys. Kenapa? Karena judulnya adalah Scroll Dulu Baru Sayang, Digital Love Experience. Kenapa menarik untuk dibahas di podcast kita? Karena pada zaman sekarang itu orang-orang udah lebih mudah untuk mencintai, cuma modal dari scroll, dari love story, dari komen, itu udah bisa mulai pacaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini beneran rasa sayang atau hanya craving validasi? Biar saya di sini nggak sendirian, kita bakalan ngundang nih guys narasumber yang sangat lucu dan pastinya bakalan nemenin kita selama di podcast psikologis ngomong ini. Nah, langsung aja kita undang narasumber kita, yaitu Kak Mai. Aduh. Halo Kak. Halo Dina. Malam, selamat siang, sore. Selamat buat yang mengajar ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan ini narasumber kita. Bisa dipanggil apa Kak? Bebas. Bebas. Asal sopan. Asal sopan. Boleh panggil Kak Mai kalau ketemu di mana aja. Kalau ketemu boleh ya Pak? Boleh banget. Kalau Boleh. sekalian ada project ngomong aja. Bisa didiskusikan di belakang layar ya guys, atau di komen. Nah Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini cukup lingkungan ini kita ngobrolnya biasa kan ya. Biasa Santai aja, aja. Gua, santai aja. lu, It's fine. aing, aku. It's okay. Saya. boleh. Kebetulan lingkungan gua hari ini, lingkungan gua hari ini moodnya lagi pada bagus. Jadi saya juga hebohnya enak gitu, bagus. Alhamdulillah. Kakak akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini Kak? Kalau boleh tahu. Karena saya masih semester 1 ya. Jadi emang sekarang lagi sibuk KKN. Oh iya, semester 1. Sambil kerja juga gitu. Semester 1 tapi kakaknya ya guys, menarik. Nah guys, aku ingin ketawa. Serius. Nah, sebelumnya Dina pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena udah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk datang ke podcast Psikologis Ngomong ini. Oke. Untuk biar teman-teman yang nonton juga menambah insight baru dari mungkin tema yang akan kita bahas pada hari ini. Ini boleh diminum Boleh, boleh? silakan makan juga boleh. Oh, iya, Santai aja, santai. Oke. Boleh langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya Kak? Boleh. Boleh. Nah, Kak, melihat fenomena akhir-akhir ini ya, Kakak kalau ngomongin Kakak Satya Nopalantini. Nah, Kak, Gak bisa. wow, kenapa ya itu kira-kira kalau bisa? Gak bisa. Gimana ya caranya? Teknologi. Masih gak bisa? Oh, mungkin kurang keras Kak. Oh, Harus pakai perasaan. iya, Oke. lanjut. Nah, Kak, melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, berkaitan dengan ya judul kita yaitu digital love experience. Nah, kalau ngomongin soal cinta zaman sekarang ya Kak, rasanya itu kayak beda banget gak sih sama zaman dulu? Kayak dulu tuh karena mungkin untuk untuk berkenalan aja susah gitu, karena mungkin belum berkembangnya teknologi kayak zaman sekarang. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih perubahan atau cara orang jatuh cinta dari zaman dulu ke zaman sekarang khususnya karena adanya sosial media ini? Perbedaan lingkup percintaan gitu ya. Betul. Zaman dulu zaman sekarang. Pertama yang harus di-bold rekan-rekan semua ya. Saya bukan orang zaman dulu dan hidup saya baru 20 tahun. Jadi nggak dulu banget gitu. Jadi kurang lebihnya memang saya nggak terlalu tahu soal percintaan di zaman dulu. Karena saya masih muda, mohon maaf nih. Zaman dulu tuh agak kejauhan. Saya terusnya agak tua nih. Zaman dulu yang kita tahu soal percintaan ya lewat surat kali ya. Betul. Lewat surat. Terus ketemu sebulan sekali. Karena misalkan kalau LDR gitu ya, kalau LDR dia jauhan lah gitu. Cuma yang paling kerasa adalah walaupun misalkan secara geografis. Anjir, geografis guys. Secara geografis misalkan si cowok dan ceweknya ini nggak terlalu jauh gitu. LDR misalkan rumahnya itu cuma 7 langkah nyampe. Dulu kan tetap agak kesulitan untuk berkomunikasi nih. Karena mereka tidak punya media komunikasi, misalkan rumah Dina dan pacar Dina cuman beda 2 rumah. Kalau zaman dulu pakai surat nih, lama, sebulan. Kita ke pos dulu, ke kantor pos dulu buat ngirim segala macam kan. Sedangkan yang sekarang saya kira lebih dimudahkan pada cara berkomunikasi. Gitu ya. Jadi yang bedain dulu sekarang menurut saya ya, karena saya nggak pernah hidup di zaman dulu, paling ya itu tadi cara berkomunikasinya. Kalau dulu tuh kita memang benar-benar sulit nih buat berkomunikasi jarak jauh, jadi harus benar-benar tatap muka langsung. Sedangkan kalau sekarang kita di rumah juga bisa nih berkomunikasi. Di situ aja sih sebenarnya kalau misalkan menurut saya ya, perbedaannya yang di Guys, salah. ini tidak untuk anak kecil di tangannya, ini untuk semua kalangan. Jadi intinya perbedaannya adalah tadi kalau menurut saya perbedaan dari pacaran atau percintaan dulu dan sekarang itu udah di segi komunikasi. Kalau dulu tuh berjarak ya udah berjarak banget gitu dan harus ketemu. Kalau sekarang tanpa bertemu juga masih bisa itu gitu aja. Bahkan mungkin untuk pacaran aja hanya modal balik lagi ke tema kita tadi, mungkin tembak lewat WhatsApp itu sangat iya. memungkinkan dan mungkin memang sangat relate. Pengalaman. Beberapa hari yang lalu. Oke. Beberapa hari yang lalu. Enggak, ini bercanda. Oke, siap. Kenapa tolong dikat? Oke, boleh langsung mungkin itu aja pendapat dari Kakak. Iya sih kurang lebih tadi soalnya pertanyaannya nggak terlalu saya tangkap ya karena saya lagi pengen konde. Lanjut. Ini serius beneran itu pertanyaannya tadi. Serius. Ini mereka ngiru. Nah, oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh. Kakak nih, dengan perkembangan yang sekarang, cara kenalan ini berdampak positif ke relasi atau justru malah lebih banyak tantangannya? Cara Berkenalan berkenalan sekarang. di zaman sekarang itu berdampak positif kepada relasi atau justru malah lebih banyak tantangannya? Cara berkenalan sekarang gimana tuh contohnya itu? Ya mungkin ya itu hanya modal love story bisa langsung jatuh cinta tanpa mungkin tahu orangnya kayak gimana gitu. Itu menurut Kakak nih lebih mudah maksudnya lebih mudah ke dampak ke yang positifnya atau justru malah tantangannya lebih sulit gitu? Kalau Dengan perkembangan teknologi sekarang. perkembangan berarti kita bahasnya misalkan cara berkenalan ya Iya, zaman sekarang iya. yang kita sekarang tuh udah pakai media sosial gitu ya. Iya. Itu berdampak positif atau Justru tantangannya malah lebih banyak. gini ya rekan-rekan aja sahabat bapak semua. Sahabat psikologi. Oh, sahabat psikologis ngomong dimanapun berada. Yang pertama kan sekarang memang ada tren baru di mana kita sudah masuk ke era 4.0. Industri 4.0. Kepanjangan kalau bahas itu. Intinya kita udah mulai main media sosial. Yang mana dengan media sosial, walaupun misalkan saya di Indonesia, pacar saya di Rusia, masih bisa. Nah kan biasanya orangnya pakai apa tuh gitu kan? Pakai apa tuh? Pakai Tinder. Wow. Next, jadi misalkan gini, dengan cara berkenalan seperti itu, dengan pakai media sosial gitu ya, itu berdampak baik atau tidak? Kalau menurut saya, kalau menurut gua, lebih ke balik lagi siapa yang megang media sosial itu atau siapa yang melakukan itu, pelakunya gitu ya. Seperti gini misalkan, sekarang kita punya pisau. Apakah pisau itu berbahaya? Mana pisaunya? Oh, ibarat aja ibarat. Pisau nih, contohnya pisau nih. Oke. Basah. Maaf ya guys, maaf psikologi ngomong teman-teman. Oke, nah misalkan ada pisau nih,
Kalau menurut kamu pisau ini, menurut lu pisau ini bahaya atau enggak? Tergantung. Nah, sama dengan apa namanya? Kita berkenalan di media sosial. Itu juga balik lagi tergantung siapa penggunanya. Karena kan gini, dengan percepatan informasi ini, kita sebetulnya dimudahkan atau diuntungkan dengan kita punya akses informasi yang sangat luas dan sangat cepat gitu. Kalau misalkan kita optimalkan, itu enak banget. Kita bisa punya relasi dengan orang-orang di Arab. Kita bisa tahu apa yang terjadi di Iran hari ini, Betul, apa yang terjadi di Tel Aviv hari ini gitu ya. Apa yang terjadi di Palestina hari ini gitu kan, itu cepat banget dan itu memang hasil dari percepatan media komunikasi ini dengan salah satunya media sosial. Kalau misalkan kita lihat apakah berkenalan secara online atau secara cepat atau dengan media sosial ini baik atau enggak gitu ya hasilnya. Maksudnya tadi balik lagi ke siapa yang menggunakannya. Kalau misalkan yang menggunakannya memang betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Betul-betul sungguh-sungguh amat sangat mengoptimalkan pemakaian itu, insya Allah dia akan insya Allah dia bisa media sosial ini berkenalan dengan media sosial ini atau berkenalan lewat media sosial ini itu bisa berdampak baik. Tapi kalau misalkan si orangnya justru menggunakan alat media komunikasi ini dengan cara yang tidak benar, itu bisa menjadi jelek. Jadi balik lagi ke kalau saya balik lagi ke siapa yang menggunakan itu sih. Oke, berarti memang tergantung orang yang akan membawa perkembangan atau digital ini kemana nih arahnya. Nah, ya gitu. Kita enggak saya ngomong. Enggak, santai aja. Iya. Boleh diminum? Oh iya. Kak, kalau misalkan. Iya boleh makan juga ya. Kita bener santai di sini, bener kita diskusi bahas dulu. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, boleh. Siap. Nah, menurut kakak nih, ada nggak nih atau kakak pernah nggak dapet cerita yang unik dan lucu soal pendekatan digital yang kakak tahu? Entah itu misalnya dari cerita teman kakak yang curhat tiba-tiba misal ya dia nembak orang yang dia aja belum tahu wujudnya seperti apa gitu. Cuma melalui story-nya aja dia kayak ngerasa ya udah dia gue demen nih gitu. Anjas. Atau misal cerita kocak dan ya apapun itu gitu. Sebenarnya banyak dan gue lupa tapi gue lupa. Kok jadi gue tadi saya ya? Gak boleh ya. Ngomong apa Branda? Menjelaskan Branda ya. Kalau dari pengalaman pribadi gak ada karena pengalaman pribadi selalu bagus. Amin. Amin. Berarti belum dong. Kalau denger gimana ya? Gue lupa ya jujur, tapi ini ada cerita menarik soal sebenarnya ambil Soal Putu Ayu. soal ini Putu kamu. Tahu. Guys, makan guys. Kalau misalkan cerita-cerita begitu sebenarnya selalu menarik apalagi di zaman sekarang ya. Tadi apa sih pertanyaan? Ya ada nggak cerita yang lucu atau unik yang mungkin teman kakak cerita ke kakak Soal? kayak yang misal dia suka sama orang atau dia bahkan udah ngajak orang itu pacaran padahal dia belum tahu wujudnya itu. Ada. Jadi ini teman gua. Jadi dia suka sama seorang di IG. Ketemu itu juga di IG, cuman di kalau teman-teman tahu Ome TV. Ome TV guys. Nanti Ome TV kalau ini ya endorse ya. Jadi teman gue ini dia main Ome TV. Kebetulan ketemu sama katakanlah cewek orang luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa di Ome TV. Ngobrol kan dia di situ. Kenalan lewat Ome TV ini. Terus berpindah ke IG, akhirnya chattingan. Dan lucunya adalah mereka tuh jadian. Beneran jadian. Tapi belum pernah ketemu sama sekali. Ya bayangin dia di Kerawang lah ya, di Kerawang. Si ceweknya itu di luar Pulau Jawa. Beneran di luar Pulau Jawa. Di Sumatera kalau harus diomongin di Sumatera. Ceweknya di Pulau Sumatera. Ada teman-teman di sini yang orang Sumatera. Ada teman-teman orang Sumatera. Saya juga kebetulan ini blasteran dari Padang. Jadi saya sudah Padang. Itu dia tuh benar-benar jadian sama orang Pulau Jawa, orang di luar Pulau Jawa itu. Orang Sumatera, gila. Maksudnya kayak semudah itu ternyata. Jadi dia ketemu di Ome TV. Terus pindah ke IG, chattingan dan segala macam. Akhirnya mereka jadian. Beneran jadian dan hal paling absurd menurut gua ketika gua lihat teman gua itu. Jadi si ceweknya butuh uang untuk kuliah. Dan si teman gua itu benar-benar bela-belain kerja di sini untuk biayain kuliah dia. Yang enggak pernah ketemu. Maksudnya se-effort itu walaupun dia belum pernah ketemu sama sekali, dia cuma benar-benar literally chattingan, video call selesai. Dan itu ketemu di Ome TV kan agak lumayan gitu ya. Iya. Itu sih pengalaman gua soal teman gue yang ketemu di media sosial, berkenalan, tapi sampai dalam sih dia sampai secinta itu. Pacarnya cuma berapa bulan, dan setelah putus dia masih tetap pengen biayain si cewek itu. Itu real teman gue dan kayaknya lu tahu juga orangnya siapa. Ibu nanti kayaknya tahu. Kita Luik, kalau banget ini yang merasa boleh langsung DM komen di bawah. Komen di bawah. Kita tepuk tangan dulu semuanya guys. Ini cukup speechless dengan ceritanya karena benar-benar dari Ome TV dan jaraknya sangat-sangat bisa dikatakan jauh banget. Dan yang paling gongnya lagi adalah mau membiayai dan benar-benar sebekerja keras itu. Ya kita bisa ambil dari cerita temannya Om Ayu tadi, sisi positifnya adalah mungkin ya itu kalau misalnya memang laki-laki yang benar-benar sayang sama kita dan memang mau mengusahakan kita walaupun memang belum pernah ketemu, itu bakalan semengusahakan itu guys poinnya. Jauh banget ya. Poinnya ke arah setia lebih ke situ ya. Oke. Nah Kak, nih menurut Kakak kalau misalkan pandangan Kakak, kenapa sih banyak orang sekarang tuh kayak ngerasa dia tuh kurang dicintai cuma karena dia tuh nggak diposting sama pacarnya gitu? Emang itu karena agak banyak dan gue pribadi yang merasakan itu. Coba dulu pas gue masih ya gitu lah. Gue gak pernah di upload, emang agak kurang sayang. Emang benar-benar itu lumayan baru, tapi gue belum nyari sih apakah ada jurnal yang memang serius bahas itu gitu ya. Tapi kalau gue lihat memang karena zaman serba cepat, apalagi di era informasi yang benar-benar super-super detik udah bisa dapat gitu. Media sosial menjadi salah satu ajang untuk lu pamer sesuatu. Dan di dalam masalah percintaan menurut gue memang diposting di media sosial tuh menjadi hal yang penting karena tadi ya media sosial adalah ajang untuk pamer. Artinya kalau misalkan lu pamer, lu ingin menunjukkan sesuatu yang bagus banget yang ada di diri lu kan. Betul. Nah, ketika lu memamerkan pasangan lu, artinya lu memang benar-benar yakin gitu bahwa ini tuh adalah sesuatu yang layak untuk dipamerkan gitu. Okay. Kalau misalkan nggak dipamerkan, artinya nggak diposting gitu, menurut gua pemikirannya jadinya kayak berarti gua bukan sesuatu yang layak dipamerkan kali ya. Itu loh gitu. Okay, ini kesana ya, itu kalau dari gua pribadi. Okay. Ya masalah dah. Itu maksud gua gitu. Jadi memang pengalaman banget ya. Pengalaman ya. Okay. Karena kita Gen Z ya, zebra. Belang-belang ya guys. Jadi memang mungkin karakter dari Gen Zebra ini sendiri ingin dipamerkan, mungkin ini juga dilihat dengan teman-teman psikologis ngomong di luar sana. Dan kalau boleh tahu Kak, kenapa bisa muncul perasaan ya selain ini pamerkan itu ya, maksudnya wah ini gue tuh maksudnya gue tuh ya katakanlah ibaratnya gue tuh cowoknya gitu, terus gue tuh tahu gitu kenapa gitu ada stigma seperti itu gitu atau ada pemikiran kayak gitu. Karena gini ya, tadi gue balik lagi ke media sosial itu adalah tempat wadah ajang untuk lu memamerkan sesuatu. Okay. Nah
kan biasanya lu posting diri lu yang lagi cantik-cantiknya kan. Biasanya nih di IG tuh. Ketika lu sering posting diri lu yang lagi cantik-cantiknya itu artinya banyak cowok lain nih yang pasti ngejar lu gitu. Pamerin gua dengan apa ya? Dengan maksud untuk nggak ada cowok-cowok lain udah buat ngedeketin gitu loh. Salah satunya itu ya. Oke. Jadi dia kan mau posting dirinya yang pasti lagi bagus-bagusnya tuh ya habis make up nih. Oke. Set, posting gitu kan. Nah, sekarang media sosial yang sangat banyak banget penggunanya, ada cowok-cowok yang ya itulah apalah segala macam gue apa segala macam nih. Oke. Lihat lu gitu kan. Ah, nggak ada cowoknya nih, karena nggak pernah posting misalkan. Oh, diembat. Oke. Itu mungkin salah satu menurut gue ya, salah satu kepengen gue untuk diposting. Jadi biar kalau istilah di surat itu dicap gitu. Lu Oke. udah dicap kan. Gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau kita di sisi lain ya, validasi kan cinta tuh kadang ada 5 bahasa cinta. 5 bahasa berapa gitu. Iya, love language ya. Love language. Salah satunya adalah word of affirmation. Word of Word of affirmation. Wah, ya. Intinya ada affirmation tuh, ada afirmasi. Nah, salah satunya ya ketika misalkan orang pengen diposting mungkin ya, itu tadi dia pengen diafirmasi bahwa Oke. ya gue punya lu gitu atau lu punya gua gitu. Sederhana. Berarti menurut kakak sendiri memang tujuannya itu baik biar pacar kakak tuh nggak diambil orang begitu dengan ya mungkin pacar kakak maunya kalau misalkan apa ya kakak posting dia tuh ya kakak tuh udah punya dia gitu. Gitu. Menarik guys sangat. Oke. Dina pribadi juga baru sih mendengar beneran dari maksudnya POV dari cowok ya gitu. Ternyata oh oke. Karena dari cerita-cerita yang udah nih kak, dia tuh mendengar kayak kadang ada beberapa cowok yang posting itu karena menutupi kesalahannya. Justru malah kebalikannya. Gimana? Nutupin kesalahannya kayak misal dia tuh ternyata diem-diem tuh atau tanpa sepengetahuan pacarnya, dia tuh memang gatal ke cewek atau ke cowok. Nah, biar tidak terlihat kalau dia beneran gatal, dia memanfaatkan itu dengan terus-terus memposting foto atau video ceweknya yang cantik gitu. Seakan-akan biar orang tuh menilai bahwa ya gue tuh punya dia dan gue tuh cinta itu sama dia. Padahal faktanya enggak seperti itu gitu. Pengalaman nih. Enggak, ini beneran dari cerita teman gitu. Kalau Oke. kalau ini belum dan jangan sampai ya. Belum. Jangan. Jadi kayak kalau menurut kamu sendiri mungkin itu ya positif gitu. Karena ini ya balik lagi ya, tadi lah tergantung siapa yang menggunakan kan. Oke. Balik tergantung siapa yang menggunakan. Kalau misalkan saya juga, gua juga punya teman-teman laki yang teman-teman laki gua yang anjing apa sih? Teman-teman cowok. teman-teman gue yang cowok gitu Iya. ya, punya pandangan yang emang agak beda jauh sama gue sebenarnya ya. Oke. Kalau misalkan dilihat sih, kadang gue kalau nongkrong tuh gue agak feminim memang. Oh, Agak apa ya? Wow. Emang kadang pemikiran gue agak sama dengan teman-teman gue yang lain gitu yang cowok. Karena kalau misalkan mereka sebenarnya ada yang sampai malas banget buat mau ngeposting dirinya gitu. Jangan kan ngeposting ceweknya, ngeposting dirinya dia udah malas banget gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi memang balik lagi ke siapa gitu. Balik lagi ke siapa menggunanya gitu. Setuju. Jadi memang benar-benar kita sendiri yang harus membawa apa ya digital cinta ini atau digital perkembangan yang udah sangat pesat ini kemana arahnya gitu. Jadi kita punya banyak pilihan ya kak, mau beneran bawa ke positif atau yang negatif. Tapi Tapi digital cinta tuh apa tuh? Gue masih kayaknya salah ngomong deh. Maksudnya tuh apa ya orang bisa jatuh cinta hanya karena digital aja gitu. Yang contohnya tadi maksudnya belum pernah ketemu tapi udah bisa merasakan jatuh cinta gitu. itu istilah baru tuh. Istilah baru berarti digital cinta nih. Enggak salah kesebut salah ngomong mindset itu maaf ya teman-teman. Nah, kata aja Pak. Jadi mungkin itu berarti memang kalau dari Kamaya sendiri alasannya ingin diposting itu karena memang ya biar apa ya cowok-cowok di luar sana tuh tahu bahwa Kamaya itu udah punya cowok dan udah punya cowok. Sorry maaf udah punya. Wah, Sorry udah punya perempuan maksudnya dan perempuan. Gue bukan gay guys. Mohon maaf benar saya bukan gay. Saya masih suka cewek benar. Kepleset lagi sariawan. Dan Kamaya tuh maunya kalau diposting ya udah perempuan itu milik Kamaya dan Kamaya milik perempuan itu. Menarik guys menarik. Pertanyaan selanjutnya belum apa aja nanti. Nah kak boleh tahu nih menurut kakak ya gimana sih cara membedakan antara cinta yang beneran cinta sama yang apa ya dia tuh cuma pengen divalidasi aja sama orang lain. Itu agak susah ya guys. Cinta yang benar cinta sama cinta yang cuma pengen divalidasi sama orang lain. Sebenarnya nggak sederhana tapi juga sederhana. Sulatnya. Kalau misalkan kita ngambil dari teori, teori nih guys, kita buat teori. ada teori dari seorang psikologi kognitif. Lupa namanya siapa. Pokoknya teorinya adalah triangle of love. Kalau nggak salah ya, nanti dicari aja nanti kalau ada yang salah tulis di kolom komentar. Kalau ada yang salah tulis di kolom komentar. Kalau nggak salah triangle of love, dia punya Steinberg. Ya, dia mengklasifikasikan cinta itu ada 3. Ada intimacy, ada passion, satu lagi gue lupa. Itu kalau misalkan kita benar-benar pengen pakai teori ya, cinta yang benar itu apa sih? Nah, si Steinberg bilang 3 hal ini harus ada. Kalau misalkan kita pengen ngomongin cinta yang sebenarnya apa, itu tadi 3. Cuman masalahnya, gue lupa. Tapi guys, kita coba pakai apa ya, obrolan santai di tongkrongan lah ya. Oke. Soal cinta itu sebenarnya apa sih cinta? Kalau misalkan selama gue nongkrong di Kerawang gitu ya, terutama di Kerawang karena gue menemukan obrolan seru soal cinta di Kerawang. Di tempat gue dulu di Pangalengan agak kurang lah soal itu. Enggak rame bukan kurang ya, kurang rame lah gitu. Selama gue nongkrong di Kerawang, akhirnya gue menemukan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sangat amat subjektif. Gak bisa di generalkan karena pada akhirnya gimana dari apa ya, karakteristik orang gitu. Cuman pada akhirnya kalau misalkan tadi pembandingnya adalah cinta yang pengen divalidasi, gue menemukan satu fenomena di mana cintanya itu hanya yang divalidasi oleh orang. Jadi lebih ke dia tuh bercinta, punya pacaran. Hubungan pacaran. Ini lebih parah. pacaran. Gue lupa itu apa nih. Orang berpacaran cuman FOMO. Ada tuh gue nemuin FOMO, fear of missing out. Kalau saya lupa aja, jadi punya FOMO aja. Orang, salah satu teman gue, dia pacaran itu karena dia malu teman-temannya udah punya pacar di jomblo. Dan dia nyari pacar kayak lu tau nggak permainan yang apa sih ngemasukin koin terus gacha-gacha itu terus dapat boneka. Oh iya. Nah, dia tuh cari-cari kayak gitu. Jadi dia buka IG terus scroll IG itu history, pencet dapat cewek, udah dia chat, dia DM, dia tembak, dia jalan. Dan dia posting, udah sebatas itu. Tapi emang agak lumayan langgeng sih. Itu yang gua kaget ya. Tapi yang akhirnya gua tahu ketika gua ngobrol sama dia, pas gua apa ya, lagi benar-benar ngobrol intim aja sama dia berdua itu. Tapi cowok, si cowoknya nih, yang monyet itu si cowoknya yang di FOMO tuh. Kurang ajar ya. Iya, karena ternyata pas di posisi pacarannya, ketika mereka jalan tuh ya udah buat foto. Habis itu mereka masing-masing main HP segala macam selesai. Makan, gak ada obrolan, cuma main HP masing-masing. Foto kayak benar-benar serasi, itu mesra sambil dirangkul segala macam kan. Selesai foto, makan, main HP pulang, dia posting dengan lagu-lagu ala-ala lah ya. Anjir, maksudnya kayak ada ternyata itu orang yang benar-benar dia tuh FOMO dan cuma pengen divalidasi bahwa dia gak jomblo. Itu ya tadi ya, karena perkembangan zaman, mungkin gue bakal tarik lagi yang tadi, tren komunikasi yang semakin cepat, jadi orang tuh benar-benar terdorong untuk mengikuti tren.
akhirnya FOMO-nya muncul. Itu banyak kalau misalnya mau diteliti oleh rekan-rekan psikologi ya, saya masih semester 1 soalnya. Tapi udah mulai KKN ya? Tapi udah mulai KKN. Oke, Ada loh yang kayak gitu. Jadi yang membedakannya adalah mungkin segi interaksinya menurut gua. Jadi yang membedakan orang yang benar cinta dan orang yang cuma pengen divalidasi menurut gua hanya di interaksinya aja. Yang baru saat ini gua bisa lihat ya, di interaksinya aja gitu sih gua. Oke, berarti dari mungkin yang tadi menurut Kamail, POV dari Kamail sendiri itu bisa kita lihat yang benar-benar bisa membedakan itu benar-benar ya ternyata ada, dan itu pengalaman dari teman Kamail sendiri yang benar-benar cuma dia ketemu mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan di sosial medianya aja gitu Doang, ya. buat story doang. Betul, setelah itu mah ya udah main HP masing-masing, nggak ngobrol, nggak maksudnya nggak menanyakan keadaan dari masing-masing, Ya. karena harusnya kalau memang pacaran atau memang ada hubungan itu kan kita tahu keadaan masing-masing minimal. Betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ngomong-ngomong nih Kak soal fenomena yang tadi udah Kakak ceritain ya tentang teman Kakak, pengalaman dari teman Kakak sendiri yang ternyata memang bahkan ngomong ke Kakak dan dia tuh FOMO. Ternyata iya dia bisa jatuh cinta, bukan jatuh cinta ya, lebih ke memang dia pengen cari pacar karena FOMO doang. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, banyak kan anak muda nih jadi bingung ya buat ngebedain antara cinta yang beneran sehat dan hubungan yang cuma buat ngisi kesepian. Nah, ada nggak sih tips dari Kakak, tips sederhana aja gitu, buat mulai mengenali perbedaannya itu gimana, dari mana gitu? Sebenarnya agak sulit ya, tapi ini adalah sesuatu yang sedang saya lakukan juga. Gua lakuin juga gitu. Tipsnya adalah kenali dulu diri sendiri aja. Itu aja dulu. Jadi dengan lu mengenal diri lu sendiri gitu ya, lu akan tahu lu butuh apa. Nah, dari pengetahuan lu soal apa yang lu butuhkan gitu. Nanti lu akan memberikan poin-poin yang gua kurang di sini. Okay. Nah, nanti bakal nyari cewek yang kayak gitu untuk memenuhi ini, dan akhirnya ketika lu punya tools itu, ya pacaran lu akan insyaallah gitu ya, akan lebih produktif dibanding toksik gitu. Karena lu tahu apa yang lu butuhkan, lu tahu apa kekurangan lu gitu, dan lu enggak asal buat nyari siapa nih pendamping gua gitu. Kalau gue sih gitu ya. Tips dari gua ya kenali dulu diri sendiri. Kalau misalkan lu masih belum mengenali diri sendiri, menurut gua lu lebih baik sendiri dulu. Jangan dulu ngelibatin orang lain di masa bertumbuh lu gitu. Karena lu masih belum yakin dengan apa yang akan lu lakukan gitu. Apakah ini menjadi produktif atau ini malah menjadi toksik gitu. Tapi kecuali ya kalau misalkan lu udah mencoba itu dan lu tidak menemukan itu, lu mencoba pacaran untuk ngebantu lu nyari gimana sih gua gitu. Gak masalah. Itu balik ke diri lu yang paling tahu diri lu sendiri. Tips dari gua, lebih baik lu kenali dulu diri sendiri gitu aja. Oke. Tepuk tangan dulu dong guys. Keren banget. Mungkin yang lagi teman-teman bingung juga, mungkin lagi di keadaan atau posisi yang mungkin yang saat ini yang lagi dirasain, yang relate banget sama apa yang tadi Kamail bilang, belum tahu arahnya kemana, belum tahu tujuannya kemana. Kalaupun memang udah tahu, itu udah boleh banget ngelibatin orang lain. Kalaupun memang belum tahu dan justru memang tujuannya positif untuk mencari tahu tujuannya, itu juga boleh melibatkan orang lain. Asal berarti memang tipsnya harus di highlight harus digaris bawah ya, kalau harus yang kalian benerin adalah kenali diri sendiri atau tahu dulu tujuannya. Dimulai dari situ aja deh. Baru kalian bisa tahu gimana ininya dan perjalanannya. Dan mungkin kalian bisa udah mulai bisa membedakan mana yang beneran tulus dan hanya FOMO. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih banyak makasih juga Dina udah undang. Komunikasi sangat berharga kita semua, dan untuk Dina pribadi karena udah menyempatkan waktunya untuk berkontribusi di dalam psikologis ngomong ini, untuk membagikan pengalaman-pengalamannya, membagikan tipsnya, dan keren banget guys. Semoga kalian menikmatinya sambil makan, sambil mengerjakan tugas, sambil ngopi dan sebagainya. Sekali lagi tepuk tangan Kamail. Sampai jumpa di podcast psikologis ngomong selanjutnya. Dah.